Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rizki dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan salat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah dapat tercurahkan kepada kita semua selaku umat yang masih istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Randi Putra Ismail dan saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi asesmen dalam sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam kasus ini atau dalam kesempatan kali ini saya mengambil contoh salah satu RPP dari kelas 4 SD, yaitu semester 2, dengan tema cita-citaku dan subtema 1 aku dan cita-citaku. Pembelajaran kedua dengan alokasi satu kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. Nah, adapun muatan pembelajaran dalam RPP ini, yang pertama itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, dan ada juga SBDP. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran dari RPP ini. Kita bisa lihat gambar di samping. Yang pertama yaitu dengan mengamati seluruh puisi pada buku, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait secara terperinci. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar yang ada di dalam diorama maksud saya, peserta didik mampu menganalisis siklus makhluk hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu setelah menganalisis siklus makhluk hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk, peserta didik mampu menyusun siklus makhluk hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk tersebut. Kemudian tujuan yang kelima, setelah menyusun siklus makhluk hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk, peserta didik mampu membentuk siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Kemudian tujuan yang keenam, melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda ataupun tanda tempo dan tinggi rendahnya nada dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, peserta didik mampu mempraktekkan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek penilaian yang dicantumkan dalam RPP ini. Yang pertama yaitu ada aspek penilaian sikap dan aspek penilaian pengetahuan. Nah, kita bisa lihat gambar di samping bahwasanya di sini diterakan aspek penilaian sikap, di mana terdapat dalam aspek penilaian ini terdapat sikap yaitu santun, peduli, dan juga tanggung jawab. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada simbol K, C, B, dan SB. Nah, K itu artinya kurang, kemudian C itu artinya cukup, dan B itu adalah baik, dan CSB itu artinya sangat baik. Nah, itu pun memiliki beberapa poin-poin penilaian, dimana kalau kurang itu poinnya 1, kemudian kalau cukup poinnya 2, kemudian kalau baik itu poinnya 3, dan sangat baik itu poinnya 4, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih pada penilaian pengetahuan, di mana di sini diawali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia
di dalamnya terdapat kriteria, kemudian ada aspek penilaiannya itu sangat baik, diberikan bobot 4, kemudian baik diberikan bobot 3, kemudian cukup diberikan bobot 2, dan perlu pendampingan itu diberikan bobot 1. Nah, kita lihat di sini kriterianya, di mana kemampuan mengamati dan mengidentifikasi akhir baris-baris pada bait puisi, di mana ketika kriterianya sangat baik, yaitu peserta didik mampu mengamati dan mengidentifikasi sebuah puisi dengan menuliskan bunyi dari akhir-akhir baris bait dan puisi dengan lengkap dan tepat. Nah, itu diberikan bobot 4. Nah, kemudian selanjutnya, jika kategorinya baik, peserta didik mampu mengamati dan mengidentifikasi seluruh puisi dengan menuliskan bunyi dari akhir-akhir baris bait pada puisi dengan cukup lengkap dan cukup tepat. Nah, itu diberikan bobot 3. Nah, selanjutnya, jika kategorinya cukup, nah, peserta didik itu cukup mampu mengamati dan mengidentifikasi sebuah puisi dengan menuliskan bunyi dari akhir-akhir baris bait puisi tersebut. Nah, itu diberikan bobot 2. Dan selanjutnya, peserta didik kurang mampu mengamati dan mengidentifikasi sebuah puisi dengan menuliskan bunyi dari akhir-akhir baris bait puisi. Nah, ini tergolong dalam peserta didik yang perlu pendampingan dan diberikan bobot 1. Nah, baik, selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, di sini kriterianya keterampilan membuat kesimpulan tentang bunyi akhir baris-baris dan baik, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Nah, di sini kriterianya keterampilan membuat kesimpulan tentang bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi. Nah, kategorinya, jika kategorinya sangat baik, nah, maka peserta didik itu menuliskan kemampuan tentang bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi dengan lengkap dan masuk akal, dan ini diberikan bobot 4. Nah, kemudian yang kedua, jika kategorinya baik, peserta didik menuliskan kesimpulan tentang bunyi akhir baris pada setiap bait puisi dengan cukup lengkap dan masuk akal. Ini diberikan bobot 3. Kemudian selanjutnya, jika kategorinya cukup, peserta didik menuliskan kesimpulan tentang bunyi akhir-akhir baris pada setiap puisi dengan cukup lengkap namun kurang masuk akal, dan ini diberikan bobot 2. Dan apabila kategorinya peserta didik butuh pendampingan, maka peserta didik tidak lengkap dalam menuliskan kesimpulan tentang bunyi akhir-akhir baris pada setiap bait puisi dan tidak masuk akal, dan ini diberikan bobot 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada penilaian pengetahuan pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini sama seperti bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa kriteria, kemudian ada sangat baik, baik, cukup baik, dan perlu pendampingan. Dimana kalau dalam pembelajaran IPA kriterianya pengetahuan peserta didik tentang perbedaan siklus hidup kupu-kupu dengan siklus hidup belalang. Nah, jika kategorinya sangat baik, peserta didik itu mampu menjelaskan dengan tepat perbedaan siklus hidup kupu-kupu dengan belalang dengan bahasa yang mudah dipahami, dan ini diberikan bobot 4. Kemudian selanjutnya, jika kategorinya baik, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan siklus hidup kupu-kupu dengan belalang meskipun kurang lengkap, tetapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, itu diberikan bobot 3. Nah, selanjutnya, jika dikategorikan cukup, peserta didik itu kurang lengkap dalam menjelaskan
siklus hidup kupu-kupu dan juga belalang, dan ini diberikan bobot 2. Selanjutnya jika dikategorikan perlu pendampingan, maka peserta didik ini peserta didik tidak mampu dalam menjelaskan perbedaan siklus hidup kupu-kupu dan juga belalang. Nah, selanjutnya juga di bawahnya ada keterampilan membuat kesimpulan seperti sama halnya yang di bahasa Indonesia tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada penilaian mata pelajaran SBDP, di mana sama seperti bahasa Indonesia dan IPA tadi terbagi menjadi kriteria, kemudian kategori sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Nah, pada kriteria kesesuaian nada dengan notasi pada lagu, jika kategorinya sangat baik, maka aspek penilaiannya itu dari awal hingga akhir lagu yang dinyanyikan sudah sesuai dengan notasinya. Nah, kemudian ini diberikan bobot 4. Nah, kemudian jika kategorinya baik, kriteria penilaiannya ada banyak kesesuaian dengan notasi pada lagu. Nah, jika ini terpenuhi maka diberikan bobot 3. Nah, kemudian selanjutnya kategori cukup apabila ada sedikit kesesuaian dengan notasi pada lagu, dan jika ini terjadi maka diberikan bobot 2. Dan selanjutnya yang terakhir itu jika kategorinya perlu pendampingan, maka tidak ada kesesuaian sama sekali dengan notasi pada lagu yang dinyanyikan oleh anak tersebut, dan ini diberikan bobot 1. Nah, kemudian kriteria yang kedua yaitu kriteria yang kedua yaitu ketetapan tempo lagu dari awal hingga akhir. Nah, jika kategorinya sangat baik, lagu dinyanyikan sesuai dengan tempo dari awal hingga akhir, diberikan bobot 4. Kemudian jika kategorinya baik, maka ada 1 kali kesalahan tempo lagu yang dinyanyikan, dan jika ini terjadi diberikan bobot 3. Nah, kemudian kategori cukup, ada 2 kali kesalahan tempo pada lagu yang dinyanyikan dan diberikan bobot 2. Nah, selanjutnya jika kategorinya perlu pendampingan, maka ada 3 kali kesalahan tempo pada lagu yang dinyanyikan. Selanjutnya kriteria yang ketiga yaitu kesesuaian dengan syair lagu tersebut. Nah, jika kategorinya sangat baik, maka syair lagu dapat dilantunkan dengan sempurna dari awal hingga akhir. Kemudian jika kategorinya baik, ada 1 syair yang tidak dapat dinyanyikan, seperti itu. Kemudian jika kategorinya cukup, maka ada beberapa syair yang tidak dapat dinyanyikan, dan jika perlu pendampingan ada banyak syair yang tidak dapat dinyanyikan, seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria yang berikutnya yaitu percaya diri saat tampil bernyanyi. Nah, jika kategorinya sangat baik, maka badan berdiri tegak, rileks, kemudian pandangan menyapu seluruh penonton dan suara terdengar jelas, dan ini diberikan bobot 4. Selanjutnya jika kategorinya baik, nah maka badan berdiri tegak tetapi terlihat tegang, kemudian pandangannya hanya ke satu arah dan suara tidak jelas, dan ini diberikan bobot 3. Selanjutnya jika kategorinya cukup, maka posisi tubuh tidak tegak, kemudian pandangan hanya ke satu arah dan suara kurang jelas, ini diberikan bobot 2. Dan jika perlu pendampingan, maka posisi tubuh itu tidak tegak, kemudian pandangan menunduk, dan jika kategorinya butuh pendampingan, maka posisi tubuh tidak tegak dan pandangan menunduk dan suara lirih, seperti itu. Ini diberikan bobot 1.
Baik, selanjutnya ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada contoh soal dan juga bobot penilaian dari soal-soal tersebut. Nah, misalnya soal nomor pertama, sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan seseorang disebut titik-titik. Nah, jika jawabannya ataupun jawaban dari setiap siswa itu sesuai dengan kunci jawaban dari guru, maka bobot penilaiannya adalah 25 atau benar diberikan bobot penilaian 25. Nah, jika jawabannya setengah atau separuh ataupun mendekati, nah jadi bobot penilaiannya itu diberikan 5 saja. Nah, dan jika jawaban dari siswa tersebut tidak benar ataupun tidak menjawab, maka diberikan bobot 0. Begitupun dengan soal yang kedua, orang yang mengarang puisi disebut jika benar maka diberikan bobot 25, jika setengah benar diberikan bobot 5, dan jika tidak menjawab diberikan bobot 0. Nah, itu pun berlaku pada soal-soal yang di bawahnya. Dan sistem penilaiannya di sini dituliskan bahwasanya penilaian sama dengan skor yang didapatkan siswa dikali 100 dan dibahagi 100, dan hasilnya itu adalah nilai rata-rata dari hasil ujian dari siswa tersebut. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh penilaian dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, dan itu pun akan berlaku pada pembelajaran-pembelajaran lain seperti IPA dan juga SBDP. Nah, baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian berakhirlah penjelasan saya terkait dengan asesmen dalam sebuah RPP, dan apabila ada banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.